Hai kawans, balik lagi di Senin Kriminologi bareng Kak Erni. Kak Erni mohon maaf banget, ini harusnya hari Senin tapi kemudian jadinya hari Selasa karena ada beberapa kesibukan yang memang nggak bisa menunggu dan harus dikerjakan. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan lagi ramai dibicarakan kembali, yaitu kasus penculikan anak di Indonesia tahun 2025 ini. Nah, beberapa minggu terakhir ini kan kita semua dikejutkan dengan kasus Bilqis dari Makassar yang hilang selama 6 hari. Dan ternyata, karena lihat ini bukan satu-satunya kasus yang terjadi tahun ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan berbagi info, fakta-fakta dan data-data yang ada, analisis kriminologis dan penologis, dan usulan bagaimana cara kita melindungi buah hati kita dari bahaya ini. Yuk, langsung kita bahas. Oke, seperti yang Kak Erni bilang tadi, yang paling ramai belakangan ini kan adalah kasus Bilqis Ramadhani. Dia adalah balita 3,5 tahun yang hilang waktu lagi main di Taman Pakui Sayang, Makassar pada hari Minggu 2 November 2025 lalu. Pada saat itu ayahnya sedang main tenis. Bilqis main di taman dan tiba-tiba ia hilang begitu aja. Nah, setelah pencarian selama 6 hari, akhirnya Bilqis ditemukan pada Sabtu 8 November 2025. Dan kalian tahu di mana? Di Kabupaten Merangin, Jambi. Nah, itu jaraknya lintas provinsi tuh, dari Sulawesi ke Sumatera, udah beda pulau, jauh banget. Harus nyebrang laut lewat Pulau Jawa dulu, baru sampai ke Sumatera gitu. Nah, yang bikin kasus ini makin mengerikan itu adalah fakta yang terungkap bahwa Bilqis itu ternyata diperjualbelikan beberapa kali. Jadi yang pertama dia dijual oleh pelaku pertama, namanya SY, ke pelaku NH seharga 3 juta. Nah, lalu dijual lagi oleh NH ke pelaku yang selanjutnya AS dan MA seharga 30 juta. Dan kemudian akan dijual lagi oleh AS dan MA ke suku anak dalam seharga 80 juta. Coba kalian bayangkan, anak kecil umur 3,5 tahun diperlakukan seperti barang dagangan. Nah, untungnya polisi berhasil tuh menangkap 4 tersangka dan Bilqis akhirnya bisa kembali ke keluarganya. Tapi kawans, kasus Bilqis ini kan bukan satu-satunya kasus besar. Mungkin kalian masih ingat tuh kasus Malika di Jakarta tahun 2023. Dia adalah anak perempuan usia 6 tahun, diculik oleh seorang pemulung dan baru ditemukan 26 hari kemudian setelah dipaksa ikut bekerja di jalanan. Nah, dan baru bulan Oktober 2025 lalu di Semarang tuh ada pria F, 22 tahun, yang ditangkap karena dituduh menculik beberapa siswa SD. Modusnya, pelaku tuh mengaku sebagai mahasiswa, lalu memaksa korbannya berbuat gak senonoh. Dan yang paling menyedihkan kawans, ada loh anak-anak yang diculik dan sampai hari ini belum kembali. Contohnya nih, Alvaro Kiano Nugroho. Dia dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025 lalu setelah ia izin untuk sholat maghrib di masjid dekat rumahnya di kawasan Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terus, siapa sih pelaku-pelaku ini? Nah, menurut laporan media, karena lihat di redaksi Sapos 2025 itu, Polri menyatakan bahwa profil pelaku dan modusnya di tahun 2025 ini memang semakin kompleks ya. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang orang dekat atau kenalan keluarga, ada pekerja rumah tangga seperti pengasuh anak, ada jaringan perdagangan anak yang terorganisir seperti di kasus Bilqis. Bahkan tuh ada juga yang pakai media sosial untuk menjebak korban atau jual beli bayi dengan modus adopsi. Motifnya ya ada aja. Ada yang untuk dijual seperti perdagangan anak, adopsi ilegal, bahkan tuh penjualan organ tubuh atau eksploitasi seksual gitu. Atau ada juga yang karena konflik keluarga, misalnya kayak penculikan yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri karena mereka tuh rebutan hak asuh anak pasca perceraian gitu. Nah, pertanyaannya tuh kenapa bisa kejadian kayak gini? Dari beberapa sumber, baik KPAI, Menteri PPPA, dan rujukan ahli, Kak Erni melihat tuh ada beberapa penyebab dari permasalahan ini. Yang pertama adalah pengawasan orang tua yang kurang ketat. Yang kedua, anak-anak sekarang tuh bebas mengakses media sosial tanpa filter. Yang ketiga, interaksi sosial di lingkungan sekitar tuh udah menurun. Jadi orang-orang tuh udah nggak terlalu peduli sama tetangga. Terus yang keempat, pelakunya sering orang yang deket sama keluarga. Jadi keluarga tentunya jadi lengah ya. Dan penyebab-penyebab ini adalah lampu hijau tuh bagi para pelaku. Nah, dari kacamata kriminologi kita bisa analisis ini lebih dalam.
Secara kriminologis, berbagai penyebab penculikan anak ini bisa kita coba jelaskan dengan dua teori dasar tentang kesempatan. Kayaknya udah angkat juga beberapa kali ya. Yang pertama itu adalah teori aktivitas rutin atau routine activity theory. Nah, teori ini yang diperkenalkan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felsen 1979 menjelaskan bahwa kejahatan itu bukanlah peristiwa acak. Kejahatan adalah peristiwa situasional yang sangat bergantung pada kesempatan. Dan kesempatan itu muncul ketika tiga elemen bertemu di ruang dan waktu yang sama. Nah, elemen satu ini adalah pelaku yang bermotivasi atau motivated offender. Nah, ini adalah orang atau jaringan yang punya niat dan kemampuan untuk berbuat jahat. Dalam kasus penculikan anak ini ya, mereka adalah jaringan TPPO di kasus Bilqis atau predator seksual di kasus Semarang. Motif utamanya ya uang, eksploitasi seksual, dan banyak lainnya. Yang elemen kedua itu target yang sesuai atau suitable target. Nah, ini adalah korban atau objek yang dianggap rentan, mudah diakses, bernilai, dan tidak bisa melawan. Dalam kasus ini targetnya jelas, anak-anak. Contohnya ya, Bilqis itu kan masih 3,5 tahun, Malika 6 tahun, dan para siswa SD di Semarang. Mereka adalah target yang sempurna. Nah, elemen 3 itu kan absennya penjaga yang mampu, the absence of capable guardian. Nah, ini adalah elemen yang penting ya. Penjaga di sini bukan cuma polisi, tapi siapa saja yang bisa mencegah kejahatan itu terjadi. Ya misalnya orang tua, tetangga, guru, teman, bahkan CCTV. Nah, kasus Bilqis itu kan adalah contoh yang tepat nih soal ini. Saat ayahnya sedang berolahraga tenis. Nah, di sini ayahnya itu kan sebagai capable guardian, namun kebetulan saat itu sedang lengah. Nah, ketiadaan pengawasan yang efektif, walau hanya sesaat, itu menciptakan peluang emas tuh bagi pelaku. Selain itu kan ada juga interaksi sosial menurun sehingga tetangga makin berkurang pengawasannya antara satu sama lain. Nah, itu berarti dalam hal ini the absence of capable guardian itu termasuk juga tetangga yang tidak terlalu peduli atau aware terhadap hal-hal ini. Tuh. Nah, teori kedua itu adalah teori pilihan rasional atau rational choice theory. Teori ini dipopulerkan oleh Derek Cornish dan Ronald Clark 1986. Teori ini berasumsi bahwa pelaku kejahatan itu adalah aktor yang rasional. Mereka memilih untuk melakukan kejahatan setelah melakukan kalkulasi untung rugi, benefit versus cost. Nah, artinya, kejahatan terjadi jika pelaku merasa keuntungannya itu lebih besar dari risikonya. Nah, dari sini coba kita lihat perbandingan antara keuntungan dan kerugiannya dalam kasus ini. Kalau kita ngelihat analisis keuntungannya atau benefitnya, ya penculikan ini benefitnya sangat tinggi bagi pelaku. Kasus Bilqis nih contoh nyata. Pelaku melihat keuntungan finansial yang luar biasa, dijual 3 juta, dijual 30 juta, mau dijual lagi 80 juta. Dan ini bagi mereka adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Nah, kemudian analisis risikonya atau cost-nya. Di sini masalahnya tuh. Pelaku menganggap risikonya rendah. Kenapa? Ya, kita lihat daftar penyebab tadi. Pengawasan orang tua kurang ketat, interaksi sosial menurun, pelakunya sering orang dekat, dan ini membuat kejahatan tuh kayaknya rasional bagi mereka. Karena mereka ngelihat benefitnya lebih besar daripada cost-nya gitu. Nah, oke, kita lihat itu dari teori yang menjelaskan penyebab. Nah, tapi Karni mau ngajak kalian berpikir lebih jauh nih. Coba kalau kita lihat lagi kasus Bilqis. Dijual berkali-kali, lintas pulau, dengan motif uang yang sangat besar, makin besar bahkan. Ya. Kayaknya ini bukan penculikan biasa deh. Tapi udah masuk perdagangan orang atau human trafficking nggak sih? Nah, coba kita pahami apa sih human trafficking itu. Karni juga pernah angkat itu di kasus Daru ya kalau nggak salah. Dalam Asian Guideline on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons, ya kita singkat aja buku panduan ASEAN 2025, itu disebutkan bahwa trafficking in persons atau perdagangan orang itu adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang melalui cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.
Nah, eksploitasi setidak-tidaknya mencakup eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh. Nah, dalam buku panduan ini ada poin penting tuh di sini, yaitu terkait persetujuan korban ya. Nah, dalam aturan ini, persetujuan korban itu menjadi tidak relevan apabila salah satu cara, seperti ancaman, paksaan, penipuan, dan lain-lain itu sudah digunakan. Maksudnya, jika korban sampai setuju atau rela terhadap kondisinya diperdagangkan, pelaku itu nggak bisa menjadikan itu alasan pembelaan jika pelaku menggunakan cara-cara ilegal untuk merekrutnya. Misalnya jika dia ada ancaman, penculikan, atau penipuan. Contohnya nih, ada seorang pemuda diiming-imingi pekerjaan sebagai admin customer service di luar negeri dengan gaji besar gitu. Dia pun setuju tuh, berangkat deh. Tapi sesampai di sana, terus ia dan puluhan orang lainnya tuh disekap. Paspornya ditahan. Terus dia dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online atau online scammer. Untuk memenuhi target di bawah ancaman kekerasan. Nah, ini kan adalah bentuk kerja paksa dan perhambaan. Jadi menurut pasal ini, persetujuannya untuk berangkat sebagai customer service tadi itu menjadi nggak relevan. Karena persetujuan itu didasarkan pada penipuan. Artinya, pelaku tetap bersalah. Nah, sedangkan khusus untuk anak, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi itu harus dianggap sebagai perdagangan orang, bahkan jika tidak melibatkan cara-cara paksaan. Nah, anak di sini itu adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Oke, sekarang kita tahu ya apa itu TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Nah, coba kita lihat datanya. Jadi Menteri PPPA kita, Ibu Arifah Fauzi, itu bilang bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang, itu sudah ada 91 kasus penculikan anak di Indonesia dengan totalnya 180 korban. KPAI sendiri mencatat dari 2021 sampai 2024 itu ada 138 kasus. Ya kalau dipecah per tahun tuh tahun 2023 ada 43 kasus, tahun 2024 ada 7 kasus, dan tahun 2025 sampai November ini sudah 6 kasus. Nah, data KPAI ini spesifik untuk penculikan anak ya. Nah, angkanya akan berbeda tuh jika kita bicara data TPPO secara umum yang mencakup anak dan dewasa. Selain itu ada juga data dari SIGA Kemen PPA yang menunjukkan data korban TPPO tuh yang terdiri dari anak dan perempuan dewasa. Di 2020 tuh ada 412 orang, 2021 ada 676 orang, di 2022 ada 474 orang, 2023 ada 441 orang, dan 2024 ada 460 orang. Nah, kalau menurut Hakiki 2025, dalam laporannya itu kasus TPPO pada semester 1 tahun 2025 ini hingga 15 Juli kemarin tuh sudah total tercatat 281 kasus dengan korbannya 404 orang. Nah, ada laporan nih dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia 2024 yang menempatkan Indonesia di tingkat 2 atau tier 2. Nah, artinya pemerintah kita belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas TPPO, tetapi melakukan upaya signifikan untuk memperbaikinya. Nah, kawans, kalau kita lihat data KPAI secara frekuensi atau jumlah kasus penculikannya di tahun 2025 ini sebanyak 6 kasus, itu nggak menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 sebanyak 43 kasus. Tapi KPAI menyatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Artinya apa? Dalam pemahaman KRNI, 6 kasus yang terungkap ini tuh hanyalah puncak kecil yang terlihat di permukaan. Di bawahnya tuh diduga ada jaringan kejahatan dan kasus-kasus lain yang jauh lebih besar yang nggak pernah dilaporkan atau nggak terungkap. Nah, jadi keresahan publik saat ini tuh bukan didorong oleh frekuensi statistik gitu, melainkan oleh tingkat kesadisannya atau severity-nya dan viralitas kasus yang membuktikan bahwa ada loh sindikat perdagangan anak yang nyata dan beroperasi lintas pulau. Kawans, kalau kita lihat dari motifnya uang puluhan juta, pelakunya jaringan terorganisir, skalanya yang lintas provinsi dan data-data tadi, ini kok kayaknya sudah mengarah pada apa yang disebut sebagai kejahatan transnasional terorganisir atau Transnational Organized Crime atau disingkat TOC. Nah, apa sih TOC itu?
Jadi berdasarkan dokumen Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir atau UNODC 2004, kejahatan TOC ini didefinisikan oleh 3 komponen. 1. Kejahatan ini dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Nah, artinya ada sebuah kelompok yang terstruktur, terdiri dari 3 orang atau lebih, telah ada untuk periode waktu tertentu, bertindak bersama untuk melakukan 1 atau lebih tindak pidana serius, dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan finansial. Dan ini checklist ya untuk sindikat Bilqis. Dan kedua, kejahatan ini merupakan tindak pidana yang serius, yaitu kejahatan dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun atau hukuman yang lebih berat. Dan ini checklist ya untuk hukuman dalam UU TPPO. Dan yang ketiga, sifatnya transnasional, ya berarti dilakukan di lebih dari 1 negara, atau dilakukan di 1 negara, tapi persiapan, perencanaan, atau pengendaliannya terjadi di negara lain, atau melibatkan kelompok kriminal yang beraksi di lebih dari 1 negara, atau dampaknya terasa di negara lain. Dan ini checklist untuk kasus Bilqis yang lintas pulau, dan banyak kasus TPPO Indonesia yang korbannya tuh WNI di luar negeri. Nah, selain itu, Channing May dalam buku Transnational Crime and the Developing World 2017 menyebut TOC itu sebagai bisnis ilegal global yang sangat menguntungkan. Berkembang selama keuntungannya tetap tinggi dan risikonya rendah. Dan ini nyambung tuh sama teori pilihan rasional tadi. Sedangkan human trafficking atau perdagangan manusia itu kan salah satu dari 11 kategori utama dalam kejahatan ini. Nah, teori pilihan rasional dan TOC tadi tuh jadi kunci tuh untuk memandang kasus ini. Di mana para pelaku kejahatan ini merasa keuntungannya atau benefitnya itu lebih besar dari kerugiannya atau cost atau risknya. Kenapa? Karena mereka secara rasional menganggap risiko atau biaya dari kejahatan tersebut lebih rendah dibanding keuntungannya. Nah, di sini nih penologi atau ilmu penghukuman tuh masuk dalam analisis kita. Gimana sih cara kita sebagai masyarakat itu merespons kejahatan ini agar biayanya dirasa lebih tinggi? Nah, di sini Kearney akan gunakan salah satu teori tertua tuh di kriminologi atau adalah teori deterrency atau deterrence theory atau teori penggentaran. Nah, teori ini yang berakar dari aliran klasik oleh pemikir seperti Cesare Beccaria 1764 dan Jeremy Bentham 1789 itu berasumsi bahwa pelaku kejahatan adalah aktor rasional. Nah, menurut Bentham 1789, pelaku itu akan berhenti berbuat jahat jika rasa sakit atau pain dari hukuman itu dirasa lebih besar daripada kesenangan atau pleasure atau keuntungan dari kejahatan itu. Nah, di sini poin pentingnya. Menurut Beccaria 1764, agar deterensi atau penggentaran itu efektif, hukuman harus memenuhi 3 elemen. Yang satu, certainty atau kepastian, yaitu seberapa pasti pelaku akan tertangkap dan dihukum. Yang kedua, celerity atau kecepatan, yaitu seberapa cepat hukuman dijatuhkan setelah kejahatan terjadi. Dan yang ketiga adalah severity atau kekerasan atau kekejamannya, yaitu seberapa berat hukuman itu. Nah, sekarang coba kita lihat yang menurut Kearney kekurangan, bahkan kalau boleh dikatakan kegagalan dari sistem kita dalam merespons TPPO. Nah, coba kita lihat ya, menggunakan 3 elemen ini yang membuat menurut Kearney ya, para pelaku itu merasa lebih untung. Oke, coba kita lihat analisis kritis terhadap 3 elemen deterensi tadi ya. Kita lewatin lah aturan atau pidana bagi penculikan, tapi kita bicara sudah TPPO nih. Nah, kita kan memang punya tuh UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, di mana hukuman bagi pelaku tuh minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Tapi coba kita lihat ya. Yang pertama tuh, ada tuh masalah pada certainty atau kepastian. Dan ini kayaknya masalah terbesar kita tuh. Nah, kalau di laporan Kedubes AS 2024 itu ada tuh disinggung bahwa upaya penuntutan kita tuh masih lemah. Apalagi jika ada oknum pejabat yang terlibat. Nah, para sindikat ini ya, kalau kita lihat dari teori pilihan rasional tadi, yang merasa tidak pasti akan tertangkap. Nah, selain itu penegakan hukum atau enforcement-nya yang lemah itu bisa dimanipulasi atau tebang pilih ya akhirnya. Dan ini membuat risiko di mata pelaku itu jadi sangat rendah.
Yang kedua, ada masalah pada celerity atau kecepatan, di mana proses peradilan kita tuh seringkali lambat dan berbelit-belit. Semakin lama jeda antara kejahatan menjual anak dengan hukuman atau vonisnya, itu tuh semakin lemah loh efek penggentarannya. Jadi pelaku nggak merasakan rasa sakit yang langsung. Lalu yang ketiga, masalah pada severity atau kekerasan hukuman. Nah, di sini tuh letak perdebatan utamanya tuh. Beccaria 1764 dan penelitian modern seperti dari National Institute of Justice 2016 itu sebenarnya sudah menyimpulkan bahwa kepastian atau certainty tertangkap itu adalah pencegah yang jauh lebih kuat daripada beratnya atau severity hukuman. Lalu kira-kira menurut kalian, apakah Kearney salah kalau bilang hukuman 15 tahun itu nggak cukup? Ini pemikiran Kearney ya kawan. Beccaria benar bahwa certainty adalah yang utama. Hukuman seberat apapun tuh nggak ada artinya jika pelaku yakin ia nggak akan tertangkap, di mana certainty rendah. Tetapi lebih jauh, Beccaria tuh juga menekankan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman tuh harus sepadan dan cukup untuk mengimbangi keuntungan yang didapat dari kejahatan. Nah, coba kita pikir, keuntungan atau benefit dari TPPO ini luar biasa besar. Kasus Bilqis tuh nunjukin bahwa satu anak tuh bisa dihargai sampai 80 juta. Artinya, ini bisnis yang bernilai miliaran bagi sindikat tersebut. Di sisi lain, kerugian yang ditimbulkan itu adalah penghancuran total masa depan seorang anak, bahkan kehilangan nyawa. Nah, bagi Kearney, kejahatan ini memperdagangkan nyawa loh ya. Seharusnya tuh setara levelnya dengan kejahatan terbesar. Ya misalnya dalam pembunuhan, ya pembunuhan berencana gitu. Karena jika benefitnya sangat tinggi, puluhan juta, dan harm atau kerugian korbannya tuh setara nyawa, maka cost atau hukumannya yang maksimal 15 tahun itu menjadi nggak proporsional. Dan hukuman itu jadi nggak cukup untuk mengimbangi kesenangan atau keuntungan masif yang didapat oleh pelaku. Jadi, dalam hal penologi atau penghukuman, kegagalan kita saat ini tuh kayaknya ada di semua elemen deterensi. Certainty-nya atau kepastiannya kita rendah, karena aturan dan penegakan hukumnya lemah. Celerity atau kecepatan kita lambat, karena birokrasi peradilan. Sedangkan severity atau kekerasan hukuman itu, kita nggak proporsional tuh, jika dibandingkan dengan masifnya keuntungan dan hancurnya nyawa korban. Karena itu, menurut Kearney, solusi penologinya ya harus komprehensif. Yang pertama, tingkatkan certainty dan celerity. Nah, ini adalah prioritas utama. Penegakan hukum tuh harus tegas, proaktif, tanpa kompromi, dan cepat. Bongkar jaringannya, tangkap oknum yang terlibat. Yang kedua, tingkatkan severity secara proporsional. Kita perlu deh kayaknya revisi UU PTPPO agar hukumannya tuh bisa jauh lebih keras, setara dengan kejahatan kemanusiaan atau pembunuhan berencana mungkin, sehingga cost dalam kalkulasi rasional pelaku itu bisa mengimbangi benefit finansial yang sangat menggiurkan. Hanya dengan menaikkan risiko di kedua sisi itulah pasti tertangkap dan hukuman super berat. Menurut Kearney, kita bisa tuh membuat teori pilihan rasional itu bekerja melawan pelaku, bukan untuk pelaku. Nah, selagi kita menunggu hukum diperbaiki, kita tentunya nggak boleh diam aja ya. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah mulai bergerak nih. Kemen PPPA itu kini memperkuat koordinasi dengan dinas daerah dan kepolisian, serta meningkatkan layanan Sapa 129. Bahkan Mendikdasmen juga sudah mengimbau sekolah-sekolah untuk mengawasi ketat proses antarjemput siswa, terutama anak-anak yang berada di tingkat TK dan SD. Nah, laporan Kedubes AS 2024 itu juga memberikan rekomendasi strategis dalam hal ini ya, yaitu pertama, meningkatkan upaya investigasi dan penuntutan hukum terhadap kejahatan TPPO, termasuk menindak tegas apabila ada pejabat pemerintah yang terlibat. Yang kedua, mengamandemen UU TPPO tahun 2007 untuk menghapus syarat pembuktian unsur paksaan dalam kasus perdagangan seks anak. Nah, hal ini penting tuh agar pelaku tuh nggak bisa lagi menggunakan dalih persetujuan korban untuk menghindari jeratan hukum. Nah, yang ketiga, menjamin hak asasi korban di rumah aman atau shelter. Ya khususnya memberikan kebebasan bergerak dan hak untuk memegang dokumen identitas mereka sendiri. Oke, sekarang yang terpenting nih kawan. Bagaimana cara kita melindungi anak-anak kita? Nah, ini masukan awal dan mendasar saja ya dari Kearney.
Setiap lingkup primer, sekunder, dan tersier anak tuh pasti bisa mengembangkannya sendiri-sendiri. Yang pertama untuk para orang tua, termasuk Erni sendiri. Yang satu, jangan pernah lengah. Ya kasus Bilqis itu bukti nyata. Cuma sebentar lengah, anak bisa hilang. Yang kedua, ajarin anak tentang keselamatan diri. Nah ini adalah langkah proaktif terpenting. Kita perlu tuh ajarin mereka kapan harus bilang tidak, cara minta tolong, dan skenario-skenario bahaya. Nah, kawan, ngomongin soal cara mengajari anak, Kak Erni tuh udah pernah tuh bikin video shorts yang praktis tentang ini dulu. Judulnya kalau nggak salah, pencegahan penculikan anak. Nah, di video itu Kak Erni jelaskan cara-cara praktis seperti body system atau sistem teman, cara berteriak dan melawan, kayak tendang, teriak, dan berontak, lari ke tempat aman, jangan sampai dibawa ke tempat kedua, dan pentingnya trust your gut atau percaya pada kata hati. Bahkan ada juga anjuran untuk latihan role play. Nah, Kak Erni akan taruh tuh link video shortsnya di deskripsi dan di pin komen di bawah ya. Ini adalah action plan praktis lah yang bisa kalian tonton dan langsung praktikkan ke anak-anak. Yang ketiga tuh teliti saat kita menggunakan jasa pengasuh anak atau asisten rumah tangga. Kita cek latar belakang mereka, pasang CCTV di rumah. Nah, yang keempat, kontrol media sosial anak. Jadi kita harus awasi aktivitas online mereka. Yang kelima, komunikasi terbuka dengan anak. Bangun kepercayaan supaya anak tuh mau cerita kalau ada apa-apa, termasuk adanya orang yang mencurigakan. Nah, untuk masyarakat umum, Menteri PPPA kita sudah mengarahkan kita untuk melakukan pengawasan berlapis. Nah, menurut Kak Erni, ini termasuk di dalamnya kalau kita melihat, mendengar, atau mengetahui kejadian penculikan di lingkungan kita, ya kita harus berani melaporkannya pada pihak yang berwenang. Jangan cuek aja. Nah, kalau mau melapor, kalian bisa nih ke nomor-nomor penting ini nih. Yang pertama, call center 110 Polri. Ini adalah nomor darurat utama polisi. Jadi, paling tepat untuk kejahatan yang butuh respons cepat atau saat kejadian. Yang kedua, Sapa 129, yang merupakan hotline khusus dari Kemen PPPA untuk kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, aplikasi Lapor. Ya, itu adalah saluran pengaduan publik nasional yang valid untuk melaporkan dugaan kejahatan atau sindikat yang mencurigakan. Nah, yang keempat ya langsung ke polisi terdekat, merupakan jalur standar untuk membuat laporan polisi atau LP secara resmi, baik di Polsek atau Polres. Oke kawan, jadi intinya gini, kasus penculikan anak ini nyata dan bisa terjadi kapan aja, di mana aja, dan bisa saja terkait dengan TOC. Maka desakan DPR RI untuk membongkar sindikat ini itu sangat penting. Kalian tentunya ingatlah kasus almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya teori konspirasi bahwa beliau adalah whistleblower kasus TPPO di Kamboja, dedikasi beliau untuk perlindungan WNI itu mengingatkan kita akan satu hal, yaitu mengungkap jaringan seperti ini itu sangat berisiko tinggi. Bisa saja yang tertangkap itu baru yang paling bawahnya. Nah, ini menunjukkan betapa berbahayanya para pelaku ini. Karena itu, kita butuh tindakan tegas dari aparat keamanan. Bukan hanya reaktif, menunggu kasus viral, tapi proaktif, menyelidiki dan membongkar jaringan ini dari akarnya. Dalam analisis akademis, dari kasus-kasus ini, kita jadi paham bahwa penculikan anak bukanlah musibah acak, melainkan kejahatan oportunistik yang memanfaatkan kelengahan. Pertama, dengan teori aktivitas rutin, kita jadi paham tuh bagaimana kejahatan itu bisa terjadi. Kedua, dengan teori pilihan rasional, kita paham mengapa pelaku mau melakukannya, karena ada keuntungan yang lebih besar daripada kerugian. Nah, yang ketiga, dengan teori transnational organized crime, kita paham skala jaringan dan bisnis ilegal ini. Dan yang keempat, dengan penologi, khususnya lewat kacamata kritis teori deterensi, kita paham bagaimana hukum kita seharusnya merespons, yaitu dengan hukuman yang lebih keras dan pelaksanaan yang lebih tegas, karena ini menyangkut nyawa manusia. Sekali lagi yang harus kita ingat, satu, jangan pernah lengah, jadilah capable guardian. Kedua, edukasi anak tentang keselamatan. Ketiga, kalau lihat yang mencurigakan, langsung lapor.
Nah, simpan nomor-nomor penting tadi kayak Sapa 129 dan call center 110. Kak Erni harap video ini bermanfaat buat kita semua tentunya. Kak Erni juga share video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman serupa, please cerita di kolom komen, kita sharing dan diskusi. Stay safe everyone, dan jaga anak-anak kita, penerus bangsa kita. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.